Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis data statistik dengan komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 11, yaitu yang pertama ada Aulian Nada Safitri sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Ayuni Putri sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Cindy Astuti sebagai moderator dan pemateri terakhir. Langkah-langkah dalam menganalisis korelasi. Yang pertama, pada tabel yang ada di gambar di atas yang terlihat sebelum dahulu kita membuka program SPSS, klik variabel view. Selanjutnya, pada bagian nama kita tuliskan X1, X2, dan Y. Pada desimal kita ubah menjadi angka 0. Pada bagian label, maka kita tuliskan judul seperti motivasi, minat, dan prestasi. Setelah itu, klik data view dan masukkan data seperti motivasi di kolom X1, minat di kolom X2, dan prestasi di X3 atau Y. Selanjutnya, dari menu utama SPSS, menu analisis, lalu klik korelat. Pada kotak dialog ada nama Bivalent Correlation. Masukkan variabel motivasi, minat, dan prestasi pada kotak variabel. Selanjutnya, pada kotak correlation coefficient, pilih persen, lalu untuk kolom test of signification, pilih to toilet dan centang pada flag signification correlation. Terakhir, klik OK. Dan tampillah muncul terakhir, yaitu muncul tampilan correlation. Selanjutnya yaitu analisis chi-square. Uji Pearson chi-square digunakan untuk menguji keterkaitan antara dua variabel kategori di mana asumsinya nilai harapan untuk setiap sel minimal 5 atau lebih. Dengan kata lain, data yang terlibat dalam uji Pearson chi-square harus lebih banyak. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis chi-square pada komputer. Yang pertama, bukalah SPS yang diperlukan, lalu klik Analyze, dan klik Descriptive Statistik, lalu pilih Cross Tabs. Lalu masukkan variabel, di mana contohnya pada row ditulis sekolah dan kolom ditulis gender. Lalu klik Statistik. Pada pojok, lalu tekan Continue, dan klik Choose, dan centang lagi Observed pada pojok kiri atas, dan row juga dicentang, kemudian klik Continue. Maka terlihat seperti gambar yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Aulian Nada Safitri, NIM 19006158. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang analisis dari t-test. Analisis dari t-test ini adalah suatu analisis yang berhubungan dengan simpel bebas. Maknanya tidak mempunyai kaitan atau hubungan dengan variabel lain. Dalam artian bahwa analisis ini merupakan suatu data statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang saling tidak berpasangan. Adapun langkah-langkahnya terdapat 9 langkah. Yang pertama itu kita membuka lembar dari SPSS, lalu ketik menu view, selanjutnya isi dari variabelnya. Dan langkah kedua, mengisi properti dari bagian value untuk variabel kelompok, maka klik kolom none baris kedua yang akan muncul kata dialog value label. Kemudian pada kotak label isikan kelompok A. Langkah ketiga itu selanjutnya kita akan mengisi dari kotak value dengan 2 dan kotak label ketikkan kelompok B. Dan langkah keempat itu jika properti variabel sudah diisi dengan benar, maka pada bagian view akan terlihat seperti gambar. Selanjutnya untuk langkah kelima, klik data view, kemudian untuk mengisi variabel diisikan dengan nilai belajar, misalnya belajar dari siswa kelompok A, dan dilanjutkan dengan kelompok B di bawahnya, dan selanjutnya
variabel kelompok itu diisi dengan kode A diikuti dengan kode B sesuai dengan gambar. Dan langkah selanjutnya itu lanjut kepada menu SPSS seperti dengan gambar dan akan muncul dialog independent simple test. Kemudian masukkan variabel dari hasil belajar tersebut ke kotak tes variabel, lalu masukkan kelompok-kelompoknya sesuai dengan grup variabel. Dan langkah ke-8 itu kita akan mengklik define group. Maka akan muncul kata dialog define group. Pada kotak grup 1 diisikan 1 dan pada kotak grup 2 kita isikan 2. Dan langkah terakhir itu kita klik OK dan akan muncul output dari SPSS dengan judul t-test. Selanjutnya untuk analisis dari ANOVA sendiri. Analisis ANOVA terdapat 7 langkah. Dan langkah pertama itu kita membuka program dari SPSS lalu klik variabel view dan kemudian masukkan nama dan definisi dari masing-masing variabel. Misalnya variabel pertama diberi label X dan variabel kedua diberi label Y dan nama, tipe, desimalnya, serta label dan segala macamnya diisi seperti dengan gambar. Dan langkah kedua itu jika semua nama variabel sudah ditulis dengan benar, selanjutnya kita klik data view. Lalu input data view merek ke kotak X dan variabel misalnya penjualan ke kotak Y. Tampaknya seperti dengan layar. Dan jika data sudah lengkap, maka klik menu analisis compress min dan onW ANOVA. Selanjutnya itu akan muncul kata dialog onW ANOVA. Lalu pindahkan variabel penjualan dari Y ke dalam independent list. Lalu pindahkan variabel merek ke kotak faktor tampak seperti layar. Langkah kelima itu berikutnya kita akan mengklik post hoc. Maka akan muncul dialog onW ANOVA multimedia compress dan klik continue. Langkah selanjutnya, langkah ke-6, kita mengklik opposition dan akan muncul kata dialog onW ANOVA option dan berikan tanda centang pada kolam, lalu klik continue. Dan selanjutnya langkah terakhir itu kita akan mengklik OK dan akan muncul output dari SPSS yang dibutuhkan dalam analisis ANOVA 1 faktor. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.